Mejuah man banta krina khususna Mamre, senina kami Mamre GBK Perunggun Kebayoran Lama. Ngoka seh pak sana kita ngelakukan peanta bas suari enda secara online janah ope denga ras kita ngorati nas peanta si pebulat ukurta ras kitar toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga meriah ukur kami Tuhan ibas masa-masa Covid enda sebab tekal kami keleng atendu tetap sinemani kegeluhan kami, kegeluhan jabu kami seh maka kami lid bas mejuah-juah. Tuhan ngokaseh pak sana kami ngorati katandu arah nas PA kami bas warienda mindo kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami gelah katandu bancialokan kami guna jadi gelemen kami ibas kami ndalani kegeluhan kami kesahandu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kemahandu sing ajari dengan sinampatisa gelah ngasup kemahandu nurikan kebenaran firmandu bagi sentudu ras surandu ngerana dage kamu Tuhan arah nas PA kami gosikap kami ndengkah kenca ibas gelar Tuhan Yesus reh kami retoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya amin. Salam nas peanta bas suari enda ibuat ibas padan sindekah perjanjian lama dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 49 sampai dengan 67 ya, kami membacakan Kejadian pasal 24 ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-67 demikian firman Tuhan. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu beritahukanlah kepadaku dan jika tidak beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb.
Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan nas PA kita pada hari ini. Mamre yang kami kasihi di dalam Tuhan, sebagai tema PA kita pada hari ini, Nina budaya perjabun singena ate di bata. Ya, budaya perjabun singena ate di bata. Tujuan gelah mamre meteh ulina perdalanan perjabun Ishak. Jana si peduakan meteh ulina budaya perjabun kalak karo. Nas PA kita menceritakan bagaimana perkawinan Ishak dan Ribka terjadi. Ketika Abraham telah lanjut umurnya serta Sarah istrinya telah meninggal dunia, maka ia memanggil hambanya yang menjadi kuasa atas seluruh harta kekayaannya yang bernama Eliezer, ya, orang Damsik. Kemudian menyuruhnya bersumpah kepada Abraham dalam hal mengambil istri dari anaknya Ishak. Ada dua hal yang sangat prinsip yang ditegaskan oleh Abraham kepada Eliezer, di mana Eliezer harus memegang sumpah itu. Yang pertama, ditegaskan oleh Abraham bahwa Eliezer tidak boleh mengambil perempuan Kanaan menjadi istri Ishak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya Eliezer sudah sampai di kampung halaman Abraham, yaitu Aram Mesopotami, dan kemudian perempuan yang menjadi calon istrinya itu tidak mau pergi dari Aram Mesopotami untuk ke Kanaan, maka Abraham menegaskan jangan pernah membawa kembali Ishak ke Aram Mesopotami. Mamre sikelengi kami. Inilah dua prinsip utama yang bagi Abraham sangat penting dalam memperhatikan perkawinan anaknya Ishak. Memang secara teologi, mengapa Abraham melarang untuk membawa Ishak kembali ke Aram Mesopotami, itu sesuai dengan panggilan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tentu dalam rangka kesetiaan Abraham kepada panggilan Tuhan, dia tidak mau supaya kelak Ishak kembali ke Aram Mesopotami. Karena Tuhan telah berjanji membawa dia kepada negeri Kanaan, negeri yang akan ditunjukkan menjadi milik pusakanya. Nah, tapi apa yang mau kita pelajari dari cara Abraham untuk memilihkan calon istri bagi anaknya Ishak, ya, bagi calon permennya? Dua prinsip dia katakan tidak boleh dilanggar oleh Eliezer. Maka kita sebagai mamre untuk anak kita, baik perempuan atau laki-laki, kita juga harus mengatakan kepada mereka apabila nanti mereka mau memasuki hidup rumah tangga sebagai orang tua, kita harus menyatakan prinsip-prinsip apa yang tidak boleh dilanggar. Ya, supaya jangan setelah mereka membangun hubungan yang yang akrab dengan calon pasangannya, kemudian kita mengatakan kita tidak setuju. Nah, ini penting. Hari ini belajar dari Abraham. Abraham mempunyai dua prinsip yang tidak bisa dilanggar. Satu, bahwa Ishak tidak boleh kawin dengan perempuan Kanaan. Yang kedua, bahwa Ishak tidak boleh kembali ke Aram Mesopotami.
Nah, jadi sebagai orang tua, kita juga perlu sampaikan prinsip apa yang perlu kepada anak kita laki-laki dan perempuan apabila mereka memilih jodohnya. Ini penting. Misalnya, satu, bahwa harus seiman. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Prinsip yang tidak bisa digeser. Supaya anak kita tahu bahwa ketika kita mengatakan bahwa seiman itu adalah prinsip, dia tidak akan mencoba-coba membangun hubungan dengan orang yang di luar seiman. Ya. Yang kedua misalnya, bahwa sudah harus memiliki pekerjaan. Sehingga dia tidak akan masuk ke dalam perkawinan apabila belum menemukan jodoh yang memiliki pekerjaan tetap. Jadi prinsip perlu sisihkan mana anak. Gelalu bagai anak tasi dilaki rasi diberu ibas Athena membangun hubungan raskala sideban tehna bahwa ela banci ilanggar. Ya, tentu masing-masing kita keluarga memiliki prinsip-prinsip yang penting di dalam membangun keluarga. Tentu litka keluarga si menganggap prinsip bahwa harus ada suku, silakan saja. Ada juga yang mengatakan ya lebih ekstrim lagi, rekani nanandena harus berwe, silakan saja. Tapi memang kita harus memiliki dan menyampaikan kepada anak kita prinsip yang paling perlu yang mereka harus pegang itu dalam rencana mau membangun keluarga. Saya pikir ini pelajaran penting yang ditunjukkan oleh Abraham kepada kita sebagai orang tua. Supaya nanti anaknya itu memasuki perkawinan seperti yang diharapkan. Ini pelajaran pertama dari sini. Nas PA kita pada hari ini sebenarnya ialah ketika Eliezer dan rombongannya sudah tiba di Aram Mesopotamia. Ketika dia sudah tiba di sana, dia melihat bahwa perjalanannya itu lancar karena tuntunan dan kemurahan Tuhan. Sehingga dia langsung dibawa kepada keluarga Abraham, yaitu keluarga Nahor. Ya, jadi sangat luar biasa pimpinan Tuhan kepada Eliezer supaya menunjukkan baginya siapakah calon istri untuk anak tuannya, yaitu Ishak. Setelah semua dia lihat bagaimana pimpinan Tuhan, maka ketika dia masuk ke rumah Betuel, yaitu ayahnya daripada Ribka, dan kemudian bertemu dengan Laban, yaitu saudara laki-laki dari Ribka, maka di sana Eliezer mengatakan maksud dan tujuannya datang dari Kanaan menuju ke Aram Mesopotami, dan hari itu dia sudah berada di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah keluarga Betuel. Dia mengatakan bahwa perjalanannya itu adalah pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan Ribka itu sebagai calon istri dari anak tuannya, itu semua adalah karya dan rencana Tuhan. Nah, kayak kami si terangkan kami jenda, si pertama lebih kita harus mengimani bahwa calon istri atau calon suami dari anak kita itu, kita harus imani bahwa itu adalah karya dan rencana Tuhan. Sebab adalah si imani bahwa calonnya mengarkitekkan persuruhan Tuhan itu tentu bukan hal yang baik. Jadi ini pelajaran dari nas kita. Bagaimana Betuel dan Laban melihat bahwa pertemuan Ishak nantinya dengan Ribka itu adalah dalam karya dan rencana Tuhan. Dan ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, di mana dia katakan, bawalah dia, karena kami melihat ini semua juga adalah rencana Tuhan. Maka sujudlah hamba daripada Abraham itu Eliezer, kemudian mengambil emas, perak, pakaian kebesaran, dan memberikannya kepada Ribka. Juga kepada ibunya, dan juga saudara-saudara daripada Ribka, semua diberikan pakaian dan hadiah yang indah-indah. Ini satu budaya, ini satu adat orang Yahudi. Bahwa calon mempelai laki-laki itu, keluarga laki-laki itu sebagai tanda syukurnya, sebagai tanda sukacitanya bahwa anak perempuan dari keluarga yang akan dinikahinya, maka diberikanlah emas, perak, dan juga pakaian yang indah-indah. Ini tentu tergantung juga kepada apa yang ada pada pihak mempelai laki-laki. Tapi Abraham orang kaya sehingga dia bisa memberikan banyak yang bagus, termasuk emas dan perak diberikan kepada Ribka dan juga keluarganya. Nah, oleh karenanya mereka bersukacita semuanya. Setelah peristiwa itu, maka makan dan minumlah mereka dan tidur pada malam itu di rumah Betuel. Kemudian pada
paginya, pada besok harinya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, izinkanlah kami segera pergi untuk menuju Tuhan kami. Dan apa yang dikatakan oleh ibu daripada Ribka dan Laban, biarkanlah anak gadis itu 10 hari lagi tinggal di sini. Saya pikir ini hal yang wajar. Tapi Eliezer melihat bahwa rencananya tidak bisa lagi ditunda-tunda. Supaya apa yang sudah dibuat Tuhan lancar, ini tidak boleh diganggu lagi. Oleh karenanya dia minta bahwa hari itu dia harus pergi meninggalkan Aram Mesopotami dan berangkat ke tempatnya Abraham. Kemudian apa yang kita lihat? Maka ibunya Ribka dan Laban memanggil Ribka. Tanyakan dia karena dia sendiri sudah besar. Tanyakan dia karena dia sendiri sudah dewasa. Dan ketika Ribka ditanya, maka kita tahu Ribka mengatakan mau. Apakah engkau mau pergi dengan orang ini? Dan Ribka mengatakan mau. Pelajaran apa juga yang kita lihat di sini? Bahwa kita melihat bahwa keputusan dalam menikah itu bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, tapi benar-benar keputusan dari orang yang mau menikah itu. Sehingga Ribka ditanya, apakah engkau mau? Dan Ribka mengatakan mau. Karena dialah yang akan menikah. Karena dialah yang akan menjadi istri daripada anak Abraham, yaitu Ishak. Mamre yang kami kasihi, belajar dari perkawinan Ishak dan Ribka, di mana setelah Ribka dibawa oleh Eliezer, dan ketika Ishak dan Ribka bertemu, betapa bahagianya Ishak. Dan dikatakan karena begitu cintanya terhadap Ribka itu, maka sekalipun ibunya baru meninggal, dia telah terhibur melalui pertemuannya, melalui perkawinannya dengan Ribka. Oleh karenanya, pelajaran apa yang dapat kita lihat dari perkawinan Ishak dan Ribka ini? Yang pertama, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengimani bahwa pertemuan anak kita laki-laki dan seorang perempuan, kita harus imani itu sebagai karya rancangan Tuhan yang mempersatukannya. Ini harus jelas di dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya bahwa pertemuan anak kita, jodoh anak kita itu adalah rancangan dan karya daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa menikah itu melibatkan seluruh keluarga. Jadi tadi meminta persetujuan keluarga. Eliezer datang dalam meminang Ribka, dia tanya semua, Betuel, Laban dan ibunya. Bahwa menikah itu, perkawinan itu melibatkan seluruh keluarga. Jadi bukan hanya Ribka saja. Oleh karenanya ketika Eliezer dan rombongannya datang, dia meminta persetujuan daripada keluarga. Jadi menikah melibatkan seluruh keluarga. Sama seperti kita kalak karo. Maka ibas perjabun kalak karo sidah bahwa ilibatkan sanggap geluh. Makanya luar biasa di sini bas budaya kalak karo, ibas kita pempoken entah pe nerahkan anak, maka je ise si mupus. Ise si pempoken ca. Ise si nerahkan ca, ise si ngempoken ca, ise seninana. Isi turangna, anak beruna. Jadi kerina terlibat. Artinya ketika anak terjabu, sanggap geluh tak kerina terlibat. Sebab rejabue labo hanya skala di laki, skala di beru. Tapi melibatkan kerina keluarga. Maka idah kami budaya karo sehebat. Maka ibas rejabundai kerina harus terlibat sanggap geluh. Ya, enda lebih sidah pelajaran si penting arah perjabun Ishak dan Ribka. Kemudian yang selanjutnya, maka ibas rejabue si bersangkutan sekal pentingna. Pengakuan si bersangkutan, keinginan si bersangkutan, kebebasan si bersangkutan. Ras adinen kami bas acara-acara mababulus lambar entah kanting mano. Pe silakukan kang. Maka rehnina ibas runggu hadir kita jema bagai. Kaikin dai sura-surandu maka ipepulungdu kita bas paksena. Maka rehnina arah pihak mempelai si dilaki, rehnina maka anak kami si tergelar sianu, maka ngolit arih-arihna ras keluarga kalimbu bundu si tergelar sianu. Maka ibas perdalanan runggundai isungkun si bersangkutan sirjabu atena. Enda kaplit keluarga
Biring mergana misalnya, keluarga tarigan mergana, maka kata kena lit hari-hari hinaraskam, payungnya bagai. Nah, harus si bersangkutan dai ngatakan sa payo. Artinya dia sendiri karena ia kaharisi rejabue. Enda kam sidah dai uga Ribka. Maka Ribka pesungkun, ngit kam, ngit. Jadi enda pe bas budayanta si pelihara. Nah, kemudian kencan dai sidah nggo meriah ukur Ribka, nggo meriah ukur keluarga, ibreken Eliezer, pemere emas perak, pakaian kebesaran, rasideban nakrina, bas kita tentu mungkin enda batang unjukan. Ya, ngatakan bahwa keriahan ukur si dilaki, nggo meriah ukur pihak si diberu, maka tanda meriah ukur, maka ipedalan batang unjukan. Kuakap bali-bali ngeras kai si bereken Eliezer man Ribka ras keluarga dah. Ini juga ternyata budaya. Ya. Maka kencang wilakokan krina tahap penenda. Maka ipejumpakan si dilaki dairas si diberu. Maka ibaba Ribka ku tanah kanan, ku tanah Negeb. Jana ijama ia jumpars Ishak. Maka ia rejab. Jadi sidah bahwa peradatan perjabun termasuk bas peradatan perjabun kalak karope sekal jilena, sekal ulina. Maka lu bagedege gereja GBKP tetap memelihara budaya-budaya khususnya budaya perjabun si mahuli. Jana enda ipelihara guna jadi sarana memuliakan Tuhan. Nah, mungkin perlu lid sidah pergeseran bas paksa enda khususnya adinai ingat kami adir jabu ate lebe mababulos lambar terpisah. Kenca mababulos lambar maka lid momo ku gereja 2 minggu. Maka pas pagi nang dangi pemasu-masun ije biasana ilakokan ngkanting manuk. Maka pagina pesta adat. Tapi gendore hampir di bas Jakarta enda mababulos lambar ras ngkanting manuk ngoi persada. Maka lid 2 kali momo karibas gereja sebelum acara pemberkatan. Maka bagai sebab 2 minggu imomokan lid ije si tuhuna kal si manjagan entah lid kalak si keberatan ibas perjabun si dilaki ras si diberu. Maka ban 2 minggu momo. Adila lid si keberatan maka ilangsungkan pemasu-masun perjabun. Mamre sini kelengi kami tentu enda perlu si pelihara terus sebab mejile. Jana GBKP memang salah satu gereja si memelihara, melestarikan, si memakai budaya menjadi alat, menjadi sarana di dalam memuliakan Tuhan. Salah satu budaya perjabundai, salah satu si mejile, si memang perlu terus dipelihara oleh Mamre. Maka lu bagedage manbanta kerina Mamre sini kelengi Tuhan, mari erlajar kita, uga budaya perjabun kalak karo, jana sidah enda maka dari segi terang firman Tuhan juga, sidah uga perjabun Ribka ras Ishak pe elit ibas budaya kalak Yahudi jana isuratkan ibas pustaka Sibadia. Enda makap kami jadi perenungan ta bas warienda mari dage selaku gereja GBKP si pelihara budaya-budaya yang baik supaya melalui budaya itu juga kita memuliakan nama Tuhan khususnya dalam melangsungkan perjabun anak-anak ta rikutkan budaya karo. Bagendam Tuhan si masu-masu jana sidungi pe antaras kita ertoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga sehken kami bujur man bandu ibas kami enggo ngorati firmandu. Tuhan sampati kami guna memelihara budaya-budaya si wariskan nenek moyang kami orang tua kami man kami si muhuli khususnya adat perjabun gelah banci enda tetap ipelihara guna ipake jadi sarana memuliakan Tuhan. Jenari pasu-pasundu kerina jabu-jabu kami. Khususnya anak-anak kami singgor dewasa, singgor dahin, sir surah-surah jabu, ibas gelar Tuhan Yesus, pejumpakan anak-anak kami ras pasangan hidupna. Bagi Abraham, lid prinsip-prinsip silaban si ilanggar, ibas perjabun anakna. Ajari kami gelah bas kami pilih prinsip-prinsip si penting silaban ci langgar khususnya karena kini teken gelah lu bage jabu si bentuk jabu si persadakan Tuhan jadi jabu si berbahagia. Ertoto kami secara khusus nangdangi keluarga almarhum Bapak Anta Surbakti si enggo idilokam
Mari Tuhan kam singapuli keluarga, khususnya kekelengan kami nande anta, keluarga Bapak Naya, Bapak Rea, gelah ibas peristiwa duka citenda keluarga tetap megegah. Bujur Tuhan, pasu-pasu kampe kerina kami mamre, baik jabu kami, kesehatan, bagi anak-anak kami, gelah ibas pemasu-masundu kerina kami litbas menjua-jua. Bangsa negara kami pekam Tuhan si masu-masu, khususnya pemerintah kami ibas menangani COVID-19 bas paksa enda, gelah banci pedas dung, dengan bancika kami mulihi ngelakukan aktivitas kami bagi biasana. Bujur Tuhan pasu-pasu kami kerina, janah totokan kami khususnya senina turang kami, orang tua kami, silit bas kurang sehat, entah berobat jalan, entah sangana irawat i rumah, ertoto kami, nandangi kekelengan kami, nande Nina Kemit, orang tua kami Bapak Febri Ginting, bagi kekelengan kami nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, nande Linda Semiring, Diaken nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Semiring, kekelengan kami nande Sika Semiring, bagi Diaken Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Alena Purba pasca operasi, Pertua Emeritus Bapak Lora, Nora Emeritus nande Lora. Demikian juga kami berdoa buat nande Bas Miring, nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Aldo Sinulingga, nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria nande Paria Semiring, nande Neti Peranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, nande Ninta Bangun, nande Ninta Semiring, bagi kekelengan kami Nora Emeritus nande Jengok Sebayang. Mari Tuhan jamah lawat, mari Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, berikan kekuatan dan kesehatan yang prima. Bujur Tuhan endam pertoton kami, alamindu kami bersalah dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bujur mejuah-juah man banta kerina, salom man mamre kerinana. Terpuji Tuhan.